Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Rafi Musaddad, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Saintek, jurusan Teknik Arsitektur. Saya ingin menyampaikan orasi yang bertema mewujudkan generasi Islam moderat dan peduli bangsa untuk menuju Indonesia yang tangguh. Munculnya konflik, kekerasan, dan terorisme di sejumlah negara telah membuka kesadaran masyarakat di dunia tentang perlunya mewujudkan perdamaian dan kerjasama antar agama. Jika kita perhatikan ajaran agama Islam di zaman yang modern ini, yang semakin berkembang pesat, tidak hanya di negara kita, melainkan di negara luar yang banyak mengamalkan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tapi perlu kita ketahui, sekarang banyak aksi terorisme, banyak aksi radikalisme yang mengatasnamakan Islam, sehingga nama Islam menjadi keruh di dalam bahkan di luar negeri. Dari situ muncullah pikiran, muncullah istilah baru, yaitu Islam moderat. Apa itu Islam moderat? Islam moderat adalah merupakan konsep yang melawan aksi teror yang mengatasnamakan agama sejuta umat ini, yaitu Islam, baik perorangan maupun per kelompok. Islam moderat adalah mengambil jalan tengah atau lawan katanya ekstremisme dan radikalisme. Ekstremisme adalah ajaran agama yang sangat keras, yang sangat ekstrim dalam menjalaninya, dan hanya berlandaskan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di masa itu. Sehingga jika ada yang melenceng sedikit akan dikatakan bid'ah. Dan mereka juga diajarkan keras dalam beragama, sehingga keinginan untuk bersikap keras dalam hidupnya sangat tinggi, dan itu berpotensi menjadikan sikap radikalisme dan terorisme. Adapun radikalisme adalah sebaliknya, bukan malah melaksanakan apa yang diajarkan dalam Islam, tapi malah menganggap agama hanya identitas supaya tidak dikatakan ateis. Mereka tidak sholat, tidak baca Al-Quran, tidak mengamalkan sunnah, tapi malah seperti tak beragama. Maka istilah Islam moderat muncul dan populer di tahun-tahun terakhir ini. Tapi bukan berarti kita menyampingkan agama Islam di kehidupan kita, dan bukan pula memisahkan agama Islam dengan pendidikan akademik yang tinggi. Tapi itu adalah istilah untuk membedakan antara agama Islam yang ekstremisme dan radikalisme dengan Islam yang sakinah dalam menjalaninya. Namun mirisnya bukan malah membedakan antara dua kelompok tersebut, malah menjadikan hilangnya norma-norma Islam di kehidupan. Ajaran Islam harus menjadi pegangan hidup, karena siogianya kita sebagai umat Islam harus menjaga identitas kita sebagai umat beragama Islam. Dalam agama Islam kita diajarkan, kita dituntun untuk menjadi pribadi yang baik, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi bahkan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus mempunyai landasan hidup yang kuat. Kita harus mempunyai pengetahuan tentang Islam. Maka kita harus menjalani itu semua, mulai dari mempraktikkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita terhindar dari pengaruh-pengaruh buruk yang beredar di masyarakat luas. Bahkan kita harus terjun di masyarakat langsung untuk mengajarkan nilai-nilai Islami di kehidupan sehari-hari. Bukan hanya mempunyai landasan hidup yang kokoh, tapi harus kita imbangi dengan pengetahuan yang tinggi, pengetahuan akademik, supaya kita bisa bersaing di dunia luar. Dalam Islam kita diajarkan juga untuk hubbul watan minal iman, yang artinya mencintai
tanah air adalah sebagian dari iman. Dari situ kita mengambil inti pentingnya menumbuhkan rasa cinta pada bangsa kita sendiri, rasa peduli pada bangsa ini agar Indonesia memiliki masa depan yang lebih baik. Jika kita lihat sekarang, mirisnya Indonesia yang mulai dijajah politiknya, perekonomiannya, perdagangannya, pertahanannya, bahkan para pemuda yang ingin dirusak oleh bangsa lain untuk kepentingan bangsa itu sendiri. Dalam syair dikatakan, Syubbanul yaum rijalul ghad, yang artinya pemuda-pemuda sekarang, remaja-remaja sekarang akan menjadi pemuda-pemuda hebat, pemuda-pemuda kuat di masa yang akan datang. Tapi itu semua mempunyai syarat dan ketentuan, yaitu kita harus berpegang teguh dalam agama Islam dengan disertai wawasan yang luas serta tujuan yang agung. Kita sudah harus sadar akan pentingnya membenahi negeri ini, negeri tercinta ini, untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh dan kuat. Indonesia yang tangguh agar kita bisa memanfaatkan seluruh kekayaan Indonesia, karena Indonesia yang kita ketahui adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya, dan juga bangsa yang bisa kita pimpin sendiri, yang dengan baik, jujur, dan dipercaya oleh rakyatnya. Semoga kita menjadi pemuda yang bisa membenahi semua masalah yang dialami negeri kita tercinta ini. Dengan apa? Dengan pengetahuan Islam yang tinggi, bukan Islam yang ekstremisme, bukan Islam yang radikalisme, tapi dengan Islam yang moderat, supaya kita bisa menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa kita sendiri untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh dan kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.